Gaib itu mas, Ada? jadi admin itu juga. Itu gimana? Isinya apa nih gaib-gaib? Ya totalan jimat, Oh, iya? apa itu masuk saya Oh, di situ masuk. ada punya. Kamera 3, 2, 1, rolling, action. Kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kemah Gagasan. Nah, ini episode yang kesekian kali. Kemah Gagasan, cut ulangi. Bisa. Merasa dikat-katan apa salah kata lanjut. Nah, soalnya kan biasanya tamunya formal, terus ini yang datang ini temen ngopi sih, temen ngopi, temen rokok, temen nongkrong, udah lama kenal juga, jadi ngomong bisa ngomong canggung. Terus bina lah canggung kan malah dah. Biar Jadi ya kita santai aja. Jumpa lagi di Kemah Gagasan bersama saya Jati Setiaji. Dan saya Ruci Hartono. Kali ini kita kedatangan admin sosmed. Admin sosmed macam-macam banyak sih, mulai dari otomotif juga ada, hewan iya, terus banyak lah, nanti kita kupas banyak bersama Mas Timbul. Ya, hadir langsung di Kemah Gagasan Mas Timbul. Tapi bukan Timbul Stimulat ya. bukan. Timbul Stimulat. Memang ini ya aktif ya untuk Aktif media di sosial ya. sosial media, di Facebook terutama. Facebook ya. Iya, dari dulu. Apa aja itu? Ada misalnya Saya grupnya ada 17 grup. 17 Ya kan? 17 grup. banget. Dari grup Info Cepat Banjarnegara, terus Forum Usaha Banjarnegara. Forum usaha. Ya itu untuk bakul-bakul. Oh, Jadi bakul yang mau promosi itu masuknya ke Forum Usaha Banjarnegara. Terus Merpati Lovers Banjarnegara itu untuk penggemar burung. penerbangan lah ya. Iya, penerbangan. Padahal kan saya basicnya bukan di ya motif orang nggak paham inilah ya, nggak paham burung begitu, tapi cuman Mewadahi. enggak, teman nyuruh dibuatkan nyong gawakan grup burung karena Penggemarnya terus dari dulu itu udah buat 2 kali itu kena banned karena nggak tahu aturan Facebook. Jadi mereka asal buat, sementing yang duwe grup darah iki. Padahal kan di situ ada aturan-aturan tertentu. Contohnya darah ki ora oleh dicekeli, Mas. Postingan foto itu darah nggak boleh digenggam. Terus kita jembreng sayap itu juga nggak boleh. Sebagai penyiksaan. Ya, karena itu kena banned biasanya dari pihak Facebook, dari Meta. Terus kadang ada matanya yang di blender ya gini kepalanya, itu kan udah masuknya nggak kena banned, dari banned itu. Tuh. Jadi setelah itu ini ya ada pengawasan itu ya. Iya, makanya. Biar nggak jembreng-jembreng. Iya, itu dari kita kan ada pengaturan di situ. Nggak boleh menampilkan ini, ada aturannya sekarang. berarti pilot-pilot yang gabung di situ. Pilot. Penerbangan. Iya, penerbangan itu pilot memang. Sekarang Biar udah itu ya, biar 19.000. 19.000. Kalau yang forum usaha itu 38.000. Itu apa aja berarti usaha apa aja ya? Apapun. Kuliner, kebanyakan kuliner sama HP. Oh. Nah, terus ada lagi media informasi Banjarnegara, tapi udah nggak begitu terus otomotif truk juga kan. Truk lovers Indonesia itu 175.000 itu se-Indonesia. Isinya Ya. apa aja kalau truk? Kalau truk itu biasanya jual beli kayak knalpot, Oh, iya. terus setir, terus audio, terutama sekarang itu lagi ngetren tuh audio. Jadi benar-benar apa ya? Truk itu sekarang udah bukan untuk bekerja lagi. Jadi kadang ada yang punya truk itu untuk relax. Nah, iya. Apa ya? Buat memang passionnya kayak. Iya, terus sama kayak fashion kayak gitu lah. Jadi truknya kadang ditulisi Yang apa belakangnya. modifikasi. Itu kebanyakan yang di situ itu grup itu malah justru para
pelaku usaha, ya, sama pelaku usaha juga. Jadi kadang bakal knalpot itu paling banyak Purbolinggo, knalpot yang wing gitu kan. Terus tutup jok mobil, bumper, terus aksesoris truk kan banyak sekarang. Klakson telolet. Nah itu ya. Ada juga ya. Ada banyak. Hal-hal klakson itu. Terus apa namanya? Bensin beli gawe olengnya lo apa? Oh iya itu ada nih apa nih ya? Sibuk biar oleng-oleng. Itu ada. Jadi memang ini memang bakal mau nggak mau bakal tahu apa yang terjadi saat ini juga ya. Iya. Karena banyak informasi yang masuk di dalam. Iya itu kadang juga kita nggak, kalau di grup-grup truk itu kadang informasi kecelakaan juga cepat. Ya. Kayak contohnya pas kecelakaan truk salak, ini yang di Cipali itu kan biasanya plat RD, truk salak plat RD lur, bukan ngasih paham. Padahal yang pegang itu kan orang Banjar, kemudian adminnya kan orang Banjar, jadi kan itu telusuri ya. Kalau Cipali itu kan punya orang Madukoro, itu kan langsung jadian malam apa ya, 1:30 itu. Jadi kayak gitu kan. Kalau yang biasanya paling ini yang rame yang paling rame ya ICB, info cepat Banjarnegara itu. berapa itu? 190.000. Itu ada 3 halaman, terus grup sama IG. Iya, IG-nya juga. IG-nya baru 118. Kalau 118.000. Kalau IG kan baru buat kemarin. Soalnya dulu ya uang jadul ya. Jadi enggak iya. Saya aja nggak bisa megang IG. Jadi nah, ini TikTok kan nggak buat, ya. TikToknya cukup untuk pribadi, iya. Kalau grupnya nggak ada. Orang joget-joget. Iya awalnya. Kalau Banjar Facebook masih main ya? Iya, kalau Banjar Facebook masih dominan. Sekarang aja saya sudah 190.000 itu dalam kurun waktu 4 tahun. 190.000. Nah, kalau yang lagi rame sekarang apa nih? Info-info yang lagi rame. Sekarang lagi banyak. Hari ini lah. Kalau hari ini tentang kelitih yang tadi malam di share sama. Ada ya? Ya ada ya. Mana ya? Ada. Terus mulai melu-melu. Mulai. Kemarin udah sempat off karena saya pernah buat postingan kayak gini. Jadi waktu ada kelitih di daerah Mandireja tuh ya. Saya pernah buat caption kayak gini, lur bisa turu apa ora ya, nak kira-kira lainnya kon nang ICB, wah gitu kan booming mas, udah kayak, ujungnya orang melu kan, karena fotonya kan udah ada kiriman dari, kalau saya itu kan di FB itu kan berita itu kan dikirim dari anggota. Jadi kita kadang buat inbox, jadi min kiana kejadian ini ya. Min ini aja kejadian ini, kita kan dikirimi berita, jadi kita tahu kejadian di mana aja. Kadang Banjar itu kadang, contohnya aja kecelakaan lah, kayak kemarin yang Danaraja itu juga kiriman dari warga. Min, anak videonya gini, kecelakaan Danaraja. Nah itu infonya pasti bakal cepat banget ya. Iya. Karena dari warga kan pasti on lokasi loh ya. Makanya kalau semakin banyak member, itu semakin banyak berita mas. Tapi kaitannya sama hoax itu sering ngalamin. Oh iya, sering berita hoax itu. Tapi sekarang pihak Meta juga ada aturannya sendiri mas Arti. Jadi di situ bisa ditampilkan. Saya kemarin kena. Jadi walaupun saya meloloskan postingan, saya kena mas adminnya. Jadi di situ ada tulisannya, berita ini tidak valid. Itu ada. Contohnya saja seperti ini. Biasanya itu giveaway. Itu otomatis sudah kena, otomatis ditolak. Itu masuknya ke spam. Terus kayak identitas diri, semuanya kayak itu sekarang kan banyak pinjol itu udah kena spam sekarang. Jadi nggak tergantung peraturan di grup itu yang kita yang masang kan, adminnya yang masang. Jadi kita yang ngolah, yang
kira-kira boleh di-share di grup itu apa aja, yang nggak boleh itu apa aja, itu di situ ada ketentuannya. Jadi imbasnya nanti kena banned. Saya dulu kena banned juga. Iya. Berarti emang harus seleksi dulu Iya. masuknya ya. Maksudnya. Nah, Timbul ini kan Banjarnegara kan tahun 2024 ini kan tahun politik. Iya. Nah, kaitannya dengan tahun politik. Kita sih nggak nanya apa namanya contohnya ke siapa karena itu kan hak masing-masing ya. Iya. Cuma kaitannya dengan memajukan Banjarnegara ke depan dan apa namanya kayak biasanya kan kalau mau menjelang pemilihan ada black campaign, kampanye kita menjelek-jelekan lawan kayak gitu. Ya hal-hal seperti itu menyikapinya gimana Mas? Kebetulan kalau grup kami tidak bermain politik jadi netral. Dari mulai pileg kemarin terus sama pemilu yang kemarin kami tidak menampilkan di grup. Jadi meskipun ada yang Iya pernah ada. pesan gitu, Kadang langsung sensor ya. Enggak, maksudnya kayak kemarin itu ada banyak caleg, terus banyak partai itu merapat kan mas ke tempat kami mau posting ya gitu. Kami nggak menerima. Padahal kalau ditarif itu Tarifnya lumayan, memang, ya. Kadang mereka juga menentukan tarif sendiri. Mas, nyong pak posting ini, pira kayak. Beda kalau orang lain, kalau yang pasang iklan kan cuma murah itu mas. Kalau yang ini biasanya sampai ratusan ribu, ada pasang sampai budget 1 juta itu ada yang berani kayak gitu. Tapi kami nggak berani soalnya imbasnya itu ke follower mas. Jadi saya pernah tes cek kompak lah ya. Followernya hilang sampai 1.000, 2.000 karena mereka itu nggak suka fanatik ya. Jadi kalaupun kita mau nge-share itu biasanya umumnya semua. Jadi kalau semua itu enggak. Umumnya besok calonnya 3 atau 4 itu kita share semua itu enggak apa-apa. Itu memperkenalkan. Iya, enggak apa-apa. Tapi kalau satu-satu itu repot. Kalau semuanya membantu tugas KPU. Mensosialisasikan. Nah, Saya aja kemarin ya dari KPU aja. Dari KPU kan kemarin kita kan sering ke acara KPU. Itu aja pikirannya orang-orang netizen itu macam-macam mas. Waduh, harus mulai dolan politik apa ya Min? Enggak, kayak gitu mas. padahal KPU ya. Padahal KPU sosialisasi kemarin. Enggak condong satu-satu. Iya, padahal itu kan KPU kan anu resmi dari pemerintah maksudnya. Tapi kadang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Apalagi kalau cuma salah satu. Iya, apalagi salah satu pasangan atau salah satu partai atau salah satu caleg itu repot lagi. Pernah ini apa? Mungkin dapat pesan-pesan apa sih mungkin bentuknya mungkin bahkannya kayak ancaman atau mungkin kekecewaan atau apa pesan itu. Kalau itu sih udah tiap hari mas, Oh, iya. yang namanya kayak gitu ya. Di Kayak pesan gini, itu? enggak, makanya kadang saya sering ngobrol di grup WhatsApp atau apa itu kan kadang yang namanya admin itu kan di Banjarnegara itu ada yang berani muncul, ada yang berani nggak muncul. Karena mereka yang nggak berani muncul itu, nah secara saya pribadi itu nggak bertanggung jawab lah sama grupnya, maksudnya mereka buat grup tapi nggak berani tampil, gitu. Jadi yang ditakutkan mereka itu karena postingannya itu bermasalah. Jadi kalau ada pihak yang mencari-cari postingan, saya sering sih mas. Jadi mas postingannya di off lah, gitu. Telusuri dulu, maksudnya nge-off itu nge-off yang bagaimana, maksudnya postingan itu benar atau enggak, kita kan juga nggak tahu mas. Jadi setelah ada klarifikasi ini kayak contohnya kasus begal kemarin, yang begal. kita pertama nge-share kan karena pembegalan. Setelah ditelusuri ternyata bukan pembegalan. Nah Ternyata ngeprank. iya ngeprank kan. Postingan pertama kita off mas, ya karena memang bukan asli, maksudnya itu kan hoax maksudnya. Kita off, kita kembali ke yang masalah kedua yang dari Polres itu kan, rilis dari Polres kan udah keluar. Jadi kita benar-benar valid lah kalau masalah berita kayak gitu. Nah, misalnya ternyata berita itu nggak hoax, benar. Tapi menyudutkanku maksudnya. Nah, aku minta Mas Timbul untuk. Iya, kadang ya memang kayak gitu. Iya, sering. Nah, terus gimana ngasih penjelasan apa? Iya, kadang
kita kayak penjelasan momennya ya, contohnya banyak lah ya kasus-kasus kayak gitu yang berhubungan dengan instansi, perorangan, terutama biasanya ya dinas kayak gitu, instansi lah ya. Ya kita menyikapinya kayak gini, momennya udah ada tindak lanjut enggak dari pihak si instansi itu. Momennya udah ada tindak lanjut ya, kalau mau dihapus tidak apa-apa. Tapi kalau belum ya biarin los ya gitu kan. Suara rakyat. Iya, kadang kan ada kayak gini mas, istilah nak durung viral kok urung ana tindakan, kan kayak gitu. Banyak lah kejadian-kejadian kayak gitu. Mulai dari acara sosial pun kadang kayak gitu. Ya. Kami kan juga bergerak di sosial, ya bedah rumah. Bedah rumah juga kadang banyak yang komplain. Masyarakat di situ merasa kayak apa ya? Masa malu ya? Iya benar. Masa malu ya? Nang desainnya masalahnya bedah rumah ya, yang aku kira-kira isin ya aku ngerewang ini. Bangun nih kan. Jadi sing simpel ya gitu mas. Malah jangan viral. Iya dong. Jangan yang ngono. Dong gue, tapi kan kadang orang enggak. Tapi ngomong-ngomong, si Mas Timbal ini juga aktif razia loh. Razia perut lapar. Razia perut lapar. Iya. Kami Kami punya di beberapa tempat. ICV itu dengan Yayasan Kita Peduli Banjarnegara itu dulu berawal dari Yayasan Kita Peduli Banjarnegara. Jadi di Yayasan Kita Peduli Banjarnegara itu bermacam-macam plot lah maksudnya, kamar-kamar itu. Ada yang bagian sedekah, ada bagian yang anak anak yatim, ada yang bedah rumah, kesantunan ke gender dan apa itu, terus pendampingan pasien, ODGJ juga ada gitu. Nah kami bergerak di sedekah Jumat. Itu berawal mulai corona mas dulu, mulai 2022 sekitar itu kita bergerak di sedekah Jumat nasi. Itu namanya kita pakai nama razia perut lapar. Iya. Itu razia. Cocok nih bulan Ramadan guys. Iya. Dapat razia semua. Iya, itu tiap Jumat. Tiap Jumat dari jam 6 pagi sampai jam 12. Itu. Dulu masih 10 bungkus, 20 bungkus. Kalau sekarang udah nyampe 1000 lebih. Itu berarti dari mana? Itu kekuatannya dari postingan. Jadi kita nge-share-nya iya hari Kamis. Kamis. Biasanya postingannya besok lur tamkot on kayak gitu kan. Mereka udah tahu tamkot on itu apa ya. Kode. Orang nganter nasinya ke tamkot. Kita itu menerimanya makanan jadi ya bebas ya. Bebas. Mau es teh. Kadang ada yang sekarang itu lagi tren ini yang sayur mas. Jadi ada yang ngasih sayur ke situ. Sayur udah bungkusan. Jadi kayak sayur aseman itu loh, ada kobis, wortel apa jadi satu. Udah dimasak? Belum, masih mentah. Gitu. Sampai. Tapi sekarang kalau tamkot on ini kan, kesannya udah rahasia. Iya. Kalau dulu beda ya. Iya, kalau dulu beda. Kalau dulu kan yang namanya on itu kan istilah razia dalam kepolisian. Jadi Banjarmangu on, berarti adangan nang Banjarmangu ya. Berarti nyari jalur lain. Iya, gayam on ya gitu. Oh, gayam pertigaan gayam on ya gitu. Kalau sekarang kan udah enggak mas. Jadi maksudnya kan ada di permasalahan itu kan biar mau lewat meriksa dulu suratnya lengkap belum. Enggak lah. Maksudnya cari jalur lain. Maksudnya yang benar lengkap enggak? Kalau ternyata enggak lengkap mau gimana? Ya nunggu maksudnya. Atau nggak bawa helm jadi ambil helm gitu ya. Kadang pakai helm. Tapi emang kayak gini ya. Jadi mungkin sisi-sisi lain yang netizen belum tahu apa ya, admin sosok yang di belakang maksudnya katakanlah sering dapat pesan itu suruh take down. Iya. Kan mungkin banyak yang belum tahu ya. Pesannya disertai ini lagi somasi ancaman. Nah, itu yang mungkin bikin nggak bisa tidur mungkin. Kalau ancaman sih jarang. Paling minta penjelasan aja. Iya. Modnya kayak gini, macam postingan ini, mas postingannya di off. Kita tanya dulu, kenapa di off, alasannya apa, gitu. Kalau alasannya memang masuk, ya nggak masalah kalau mau di off. Tapi kalau alasannya hanya sekedar malu atau apa gitu kan,
Nah kalau minta di off, Mas Dibo nggak mau. Terus pernah nggak misalnya katakanlah minta ketemuan, ayo ketemu Bos. Oh iya, yuk pernah ya, ada kejadian kemarin Terus kayak udah gitu. diladeni ketemuan. Jadi ladeni lah. Kalau saya pribadi itu peladeni Mas. Jadi ketemuan baik Pak Min, mayor apa kalau saya loh ya, karena ya dirampung isisan mayo ya gitu. Biasanya sih langsung ini ketemu titik temu kayak gitu kan. Kadang memang susahnya kalau mau nganton, tapi ya ini WA-an itu kan nggak ketemu. Kalau ketemu langsung malah biasanya masalahnya langsung beres. Jadi kalau tulisan itu kan kadang-kadang miss lah ya. Iya. Kata-katanya apa, kurang apa gitu. Kurang apa ya Mas? Kurang mantep lah. Kadang-kadang kita sini apa namanya sambil ketawa-tawa, sambil ngobrol, sini sambil apa namanya bully siapa gitu. Atau gini, nulis hahaha tapi mulutnya diam. Tapi yang ketikannya hahaha. Tapi saya ya, yang jadi penasaran ini kan sosmed kan benar-benar 24 jam kali selama 1 minggu 24 jam aktif, terus ada yang baru mantau malam hari, terus ada yang posting malam hari, tengah malam, dini hari. Nah aku lihat kan ngikuti kan, wah ini masih lagi on, pagi on, siang on, malam on, bagi waktunya gimana? Iya, kebiasaan apa ya Mas jadi kebiasaan buka HP itu langsung masuknya ke grup. Buka HP masuknya ke grup ya gitu. Jadi udah kayak tanggung jawab ya gitu nih. Kan ibaratnya kan melayani ratusan ribu. Iya, gitu. Ya. Jadi kalau kita grupnya kan banyak Mas. Jadi ada yang disematkan. Yang disematkan itu saya 3 biasanya. Info cepat Banjarnegara, Merpati Lovers, sama Forum Usaha. Jadi itu benar-benar saya pantau karena mereka itu intan banget ya gitu. Jadi per hari aja itu nyampe puluhan postingan Mas. Jadi memang benar-benar ditunggu. Saya kadang coba punya rasa kasihan. Iya ya wis gawe tulisan tawa-tawa postingan kayak sing nunggu kok setujui kayak Mas. Kadang kayak gitu. Oh berarti ya panas lagi HP-nya Mas. Iya. HP-nya panas. Aku kalau ngeliat Mas Timbul ini HP itu, kalau sekarang udah bagus HP-nya. Dulu enggak. Dulu. Soalnya kan benar-benar hampir setiap saat orang itu posting dan menunggu postingannya. Kalau sampai lama nggak di approve kan? Iya, nunggu sih. Nah ini harus mantau, kadang-kadang diajak ketemuan, terus kadang-kadang di WA dan segala macam. Apa yang nggak dikomplain istrinya? Iya, kok mau gitu Mas? Kok mau-maunya gitu? Apa? Mungkin apa memang dia memang passionnya di situ apa gimana? Iya, saya sejak apa ya? Sejak udah off dari kerjaan dulu kerja di Jogja. Jadi sejak corona, terus masa-masa dulu corona itu kan di rumah terus, nguluk-nguluk HP terus gitu kan Mas. Terus sampai keterusan loh. Jadi sekitar iseng-iseng dulu, iseng-iseng nganuni HP kayak gitu. Kalau mengenal grup itu tuh dulu pertama dari ini Pak Lurah. Oh, Lurah. Ya, ini pendiri. Ini Lurah berarti. Ini pendiri pertama grup di Banjar ini, Mas Jati. Jadi teman-teman sosmed itu dulu manggilnya ini Pak Lurah. Karena dia pemrakarsa berdirinya Info Cegatan Banjarnegara. Terus pendirinya ini dulu. Yang hampir setiap hari didatengin. Iya. Siapa? Ya, kan itu Jawari lah. Dulu saya anggotanya ini, ya ikut bareng sama Mas Jati itu kan dulu. Pertama buat grup Facebook itu 2009 apa ya Mas Jati? 2009 2010-an itu kan Mas. Nah, terus berawal dari situ, nah terus grupnya kebenit Mas dulu 256.000 anggota. Gara-gara apa itu? Itu dulu karena banyaknya spam di situ. Sampah-sampah di situ banyak, terus ada beberapa orang yang melaporkan. Jadi memang pihak Facebook sekarang lebih ketat dari perubahan aturan. Iya, aturannya sekarang dulu kan adminnya kan masih yang buat sambil nggak fokus. Nggak fokus ke Lurah itu admin. Iya. Admin. Berarti sih Lurah ini.
Ya enggak, ini lurahnya ini tetap ini. Dia pendirinya nomor 1 di Lurah Bandar. periode. Nanti kan siapa yang megang ini yang bertanggung jawab dan punya program gitu. Ini disambi loh Mas. Iya, iya. Dapat support dari tahu pisang Iya. Macui. Macue. Macue enak banget kayaknya lagi. Jadi Mas, Nggih, nggih. Ya nggak hangat-hangatnya Banjarnegara ini lagi musim dingin soalnya. biasanya selain kecelakaan, info-info sing hangat apa gimana? Kalau sekarang selain kecelakaan biasanya yang sosial-sosial. Sosial ya. Mm-mm. Mungkin ada yang memang butuh bantu gitu, Iya. ya. Ada mungkin itu ya kayak di rumah gitu ya. Cari rumah, terus pendampingan orang sakit. Kalau yang itu memang pernah ya sebelumnya apa baru ini nih? Udah pas puasa kemarin rame, tapi begitu kita up di medsos, pihak Polres bergerak cepat, nutup sana. Rata-rata usia Dibubarkan. berapa sih kalau yang itu? Itu Yang tepat. masih sekolahan. Oh, Iya, SMA kelas 1, kelas 2. Makin mencari jati diri lah Iya, ya. mungkin. Tapi agak membahayakan ya. Bawa senjata tajam lah dia. Senjata tajam biasanya. Kan jadi malam-malam jadi mikir biasa lewat. Biasa Iya, jadi mikir. ganggu lingkungan. Jadi lebih baik malah daripada mainan senjata tajam, main HP gak mending ya. Mending. Kalau Apa ngeslot? Oke, selatan saya. main ngesel gua pura-pura di begal. Ngeslot sekarang juga kalau di grup saya kepenit mas, jadi dia ditolak otomatis. Oh, otomatis. Iya otomatis ditolak. Kalau tempat saya nggak ada slot. Soalnya itu kejadian ada kemarin grup dari Karangkobar itu ngasih si postingan slot, grupnya hilang. Di sananya berarti. Iya, dicolong grupnya. Padahal udah member udah hampir 100.000 hilang mas. Itu pakai link, oh ya phishing namanya. Kalau di bahasa Facebook itu phishing apa ya. Jadi kita megang linknya itu, klik itu hilang semua. Dari email sampai nomor HP sudah ganti otomatis. Itu banyak. Yang nge-slot itu banyak. Biasanya masuknya ke link slot. Terus ada promo-promo lagi biasanya yang kaitannya yang di banned itu kayak Judi nggak boleh, terus menampilkan kecelakaan yang ada darahnya, itu nggak boleh. Terus giveaway itu nggak boleh. Sama aja dengan perjudian, itu jarang tempat kalau saya. itu open BO gitu. Oh itu otomatis sudah nggak ada. Iya. Info pijet lur. Ya itu ada. Biasa maksudnya enggak? Enggak. Ini enak ketemu. Ya mas, dulu deh. Nggak. Nah dari kalau sekarang aktivitasnya selain di medsos apa mas itu? Selain medsos dan mancing. Kan, Oh. kan karena ada keluarga kan artinya Ya, kan harus mancing sih hanya karena tuntutan grupnya saja ya mas. Jadi saya itu megang 2 grup mancing mania Banjarnegara sama Banjarnegara micro fishing mas. Jadi karena tuntutan itu aja jadi admin grup mancing, masalah melo mancing kayak gitu sih. Jadi kadang ikut teman-teman mancing kayak gitu. Kalau sekarang sudah jarang. Kalau dulu ikut grup mancing. Nah, artinya kan karena dari pagi sampai pagi lagi ngurusi medsos, apa namanya kebutuhan keluarga, dapurnya itu gimana? Kalau saya kebetulan kalau Atau masalah ada iya investasi gimana? investasi enggak mas. Jadi kadang kita juga dapat endorse ya dari para anggota-anggota itu, pasang iklan. Terus kita kadang ada acara diundang gitu. Ya dapat penghasilannya dari situ. Jadi enggak, kata Mas Iwan Setiawan itu, bekerja tapi tidak selayaknya orang bekerja gitu mas. Turun-turunnya kalau HP. Iya. Bekerja tidak selayaknya orang bekerja kayak gitu. Dapat uangnya kayak gitu mas. Kemarin Mas Iwan ngasih. Nah berarti kan ini teman-teman yang nonton
Ini Mas Timbul udah dari pagi sampai pagi lagi ngurusi medsos, masa ya nggak endorse. Langsung kontak aja. Kok cuma gagasan juga nggak apa-apa. Apalagi ini kan ada razia lapar itu dan program sosial juga ya, udah rumah itu kan udah bisa. Terus dong. Kalau dari teman-teman admin yang Mas Timbul tahu nih, ini kan bentar lagi pilkada nih, harapannya barangkali untuk Banjarnegara ke depan seperti apa? Dulu kan udah mengamati dari postingan-postingan masyarakat Banjarnegara kalangan dari bawah sampai ke atas gitu. Ya, moga-moga aja pilkada kali ini lancar lah. Enggak, maksudnya gini. Dari pesan-pesan atau dari postingan-postingan dari beberapa grup ini, kalau sebagian besar netizen itu pengen yang seperti apa, maksudnya Banjarnegaranya maksudnya. Kebetulan grup kami tidak membahas itu sih, Mas. Jadi soal kurang ikan, begitu. Ikan kayaknya Banjarnegara banyak ikan begitu. Sebenarnya kalau potensi nih, misalnya perikanan atau pertanian, sebenarnya Banjarnegara ini potensinya pertanian lebih spesifik ke potensinya apa yang wisatanya atau masih yang kurang dioptimalkan misalnya. Jadi bukan ke sosok siapa nanti bukan. Sih ya, cuman kayak gini, Mas. Jadi kami ini grupnya jadi bukan ke ini apa ya, ke masuk ke dunia politik itu enggak. Jadi berarti lebih ke informasi. Iya, ke informasi masyarakat aja. Jadi kurang begitu paham tentang besok mau ada pilkada atau itu, kita belum masuk ke situ. Ya kayak tadi yang saya omongin, yang ditakutkan itu kan admin di Banjarnegara itu kehilangan follower ya karena mengupload kayak gitu. Terlepas dari pilkada, terlepas mau ada pilkada atau enggak, kemudian banyak yang mengeluhkan misalnya, wah di sini katakanlah jembatannya rusak nih, atau mungkin di sini harga bawang merah gitu, gitu. Terlepas ada pilkada atau enggak. Oh, itu sih memang iya, Mas. Jadi kami ini kadang memposting itu, terutama itu jalan bodol. Nah, memang dari dulu itu kesannya kurang ada perhatian dia. Jadi memang kalau ada postingan jalan bodol memang kami up. Jadi contohnya aja ya kadang kan netizen nggak tahu. Jembatannya. Iya, padahal kan di situ jalan itu kan ada yang namanya jalan desa, kabupaten, jalan provinsi. Netizen nggak pernah tahu, Mas. Yang penting jalannya apik gitu kan. Jadi nggak tahu itu wewenang siapa yang harus memperbaiki ya gitu. Tetap apa ya gitu kayak jalan tol. Dan memang harus viral lah kalau segera. Iya. Kadang pun viral pun belum mesti diperbaiki. Kalau dulu kan yang postingan yang paling ramai di komentari kan itu yang jalan bodol. Jangan sama jalan bodol, iya. Nah, kalau sekarang nih, sekarang udah enggak. Jalan bodol itu udah kurang begituan, Mbak. Tapi Mas Timbul sementara ini sendiri atau ada tim? Oh, ada. Kami ada berlima. Berlima, tapi di bagian sendiri. Berlima itu ada yang di IG, ada yang di halaman, ada yang di grup. Yang IG, ya ICB sendiri. Kalau yang kayak yang lain, merpati, usaha. Oh, itu biasanya ada salah satu, makanya saya di grup merpati, ada orang merpati di situ satu. Terus ada orang mancing, ya ambil orang mancingnya satu. Terus ada, iya. Saya juga masuk ke apa ya, grup apa itu ya, metafisika apa itu ya. Jadi metafisika. Iya, kayak orang-orang gaib itu, Mas. Ada? Jadi admin itu juga. Itu gimana? Isinya apa nih gaib? Ya, totalan gym, apa itu masuk saya di situ, ada punya. Itu banyak juga. Dan ternyata ada pembeli dan ada penjual. Ada, iya. Ada orang-orang yang harganya juga lumayan. Kalau itu ya caranya awalnya prospek lah ya. Tapi kalau misalnya yang jualan situ terus laku kejual dapat saweran apa? Enggak, kalau yang itu enggak. Kalau yang dapat fee kayak gitu itu kadang yang
rumah ya mas. Oh. Dua rumah itu kadang tanah itu kadang kita memang kadang dapat fee. Jadi kalau yang itu grupnya lain lagi, itu ada grup lain lagi. Itu kadang melalui admin. Jadi admin kan kadang tahu maunya jenengan mau nyari tanah kayak gitu. Kita punya link gitu. Ini Pak Jati kemarin mau punya link tanah ya. Kita kasihkan nomornya Pak Jati kayak gitu. Jadi nanti Pak Jati, oh ini kan informasi dari Pak Timbul kayak gitu. Dia otomatis nanti kan kalau umumnya deal dia malah ngasih fee kayak gitu. Bayar lah ya. Iya kayak gitu. Tapi menarik ini kaitannya apa tadi bro? Metafisika. Iya. Misalnya nih, pernah nggak keinget jimat apa misalnya? Oh ada ya. Ayam misalnya apa? Batu apa? Iya batu. Kadang ada yang ini apa? Gelang kayu itu terus Berarti keris. gelang biasa ya? Iya gelang kayu. Sesuatunya ya? Iya kayunya juga macam-macam mas. Di sini ada. Padahal saya kan nggak mendalami ya, tapi cuma diikutkan di grup itu karena mereka itu menarik anggota-anggota saya untuk masuk ke grup itu. Jadi saya kan punya anggota, nanti grup itu kita up. Di situ ada semuanya ada saya terus nanti saya up di ini lo sing kepengen tol, nah, yang pengen tahu tentang metafisika Banjar masukkan grup ini. Terus nanti dipilah-pilah mas. Jadi yang seneng darah ki mlebu nang grup darah ki, sing seneng mancing nang grup mancing iki, yang seneng apa merpati masuk ini ya gitu. Jadi kita pilah-pilah di situ. Anak info iki ora gue nang anak info sing tempat horor-horor gue. Iya, kemarin sempat di Banjarnegara itu ada salah satu blogger apa namanya? Blogger atau apa atau orang yang vlog itu. Tempat-tempat kayak untuk tempat ritual ya gitu di Banjarnegara itu ternyata banyak mas. Banyak. Mana cukup ya gitu mana ya atau makam ya makamnya siapa itu banyak. Ternyata Banjarnegara itu banyak tempat yang belum pernah di up juga banyak mas. Tempat kayak gitu. Potensi sebetulnya tempat di daerah loh. Bisa mendatangkan wisatawan dari luar kota kan? Justru malah terkenalnya yang di luar kota. Contohnya di mana pola? Oleh berarti disampaikan. Oh iya nggak boleh. Ya jangan menyebutkan nama bukan. Tempatnya tempat di misalnya daerah di. Tempatnya aja, namanya di Galuh itu ada salah satu tempat ya bukan apa ya namanya ya. Cungkup atau apa gitu kan ya. Ya di sini aja lah seruling mas itu kan ada cungkup. Yang di dalamnya. Iya yang di dalam itu. Iya, tahu. Kalau manik gitu kan. Itu kan kebanyakan yang datang orang luar kota mas. Jarang orang-orang Banjar yang datang ke sini. Namanya wisata apa nih? Religi, iya. Wisata religi ziarah. Iya. Kemarin. Kalau yang selain makam mungkin air terjun apa gitu. Kayak air terjun itu maksudnya wisata. Ya tapi wisata yang itu. Religi itu. Ya semedi mungkin. Kalau Banjar belum ada. Ya paling yang kemarin ngevlog itu tempat-tempat mana kayak jembatan Lawas Serayu itu yang jembatan Butut itu kemarin ada yang nge-up itu jadi kayak apa ya suasana malam di jembatan Butut itu yang Serayu yang dua itu loh mas yang jembatannya dua yang Lawas kan kalau malam kan caranya ngeri ya mungkin sih kan pakai apa ya videonya yang di gawe-gawe apa itu menarik kayak gitu. Ngomong itu isi apa enggak? Hasil dapat dari grup itu bukan? Apa kayak istilahnya merah delima? Merah delima. Kodam. Sekarang lagi rame loh. Right. Kodam kades padahal. Iya, kayu ares. Berarti hak ya ternyata ya yang gitu-gitu ya. Iya. Mungkin bisa nih dari dinas pariwisata untuk mengelola maksudnya kemarin sudah ngobrol sama Mas Aryedi ya. Kemarin Mas Jejal buka apa buka wisata kayak gitu anak-anak di apa ya itu soalnya kita lihat di postingan grup-grup sebelah itu banyak jadi ada kemarin tradisi-tradisi itu kan kita belum pernah apa kadang ada loh mana tempat
setiap hari apa, malam apa itu kadang ada orang yang datang itu. Amin. Cuman kita nggak begitu mendalami banget, jadi kan kurang begitu apa tahu anu nih. Tapi ternyata kan itu kan juga mendatangkan orang untuk ke situ. Nah, Sampai ketika nanti bisa dikelola dengan baik, bisa jadi kan itu berdampak iya. ke yang lain. Betul. Mungkin ada yang jualan jadi Si agak ekonomi, laku. ya ekonomi ini di situ. Terlepas lagi-lagi terlepas dari percaya dan nggak percaya. Iya, Ya, betul. Di luar itu pokoknya Di luar itu. bisa berdampak nilai ekonomi itu kan juga bagus. Jadi ada jualan, parkir dan lain-lain. Kaitannya kan ekonomi. Gitu. Cuman ya nanti biasalah kayak gitu pro kontra ya. Pro kontra. Tapi ya, simpel ini selama bertahun-tahun jadi admin di medsos ini, dan teman-temannya itu ada pasang timbul naik gitu, turun ini masih pergantian admin gitu, suka dukanya. Oh iya, kebetulan kami udah di tim admin itu teman-teman lama, jadi apa? Udah kenal semuanya, jadi ajut terus kayak gitu. Jadi memang 5 orang ini dulu itu berasal dari grup-grup lain, terus gabung ke tempat saya gitu. Jadi banyak yang luar-luaran itu dari luar grup saya itu, jadi gabung. Itu dari dulu memang udah bareng gitu. Cuman selain apa namanya? Iya, suka dukanya ya kalau ada masalah di grup itu kira-kira yang nyerempet gitu loh, Mas. Dibikin nggak tenang. Iya, ke instansi atau ke pihak mana lah yang kira-kira nanti bikin postingan itu bikin onar atau bikin kegaduhan lah gitu. Kita pernah kayak gitu, pernah. Hanya masalah sosial biasanya, seringnya masalah sosial ya gitu. Orang yang dilaporkan ini melaporkan ini ya gitu. Embel gitu. Iya. Tapi ketika ini juga bisa jadi senang ya ketika bisa berbuat membantu orang. Iya. Kayak misalnya itu razia berkelapa di bulan Ramadan ya, bulan umumnya. Iya, bulan lain. Jadi ketika bisa membantu berkontribusi juga bikin kayak senang gitu ya. Iya, kadang-kadang juga ada ini penemuan, mana kita membantu ke ada orang hilang loh Mas, barang, namanya HP, terus uang, itu sering kejadian tempat orang kami. hilang juga sering ya? Orang hilang juga sering. Tuh. Kayak kemarin yang viral itu yang orang nutur duit di Kajen itu kan, pertama di tempat saya. Yang uangnya mabur itu di tas itu kan, tuh sampai berapa puluh juta itu ya di postingan ya gitu. Cuman kadang orang belum tahu, jadi berbuat baik tapi tidak mau yang melanggar ketentuan grup kan ada Mas. Jadi kadang ada netizen yang kayak gini loh, postingannya anu tuh STNK harus di ACC ya min gitu. Kadang kan kayak gitu Mas, padahal di situ ada ketentuan, kita punya peraturan tidak boleh menampilkan. Iya, kayak kadang nggak di blur Mas, jadi foto KTP masih utuh, ada nicknya, masih ada alamat lengkap, memang nggak boleh, itu ada aturan sendiri. Jadi kita blur, kadang kita blur. Takutnya dimanfaatkan. Iya, dimanfaatkan. Apalagi zaman sekarang pinjol, kan bahaya lagi. Pinjol. Nah, nggak nyelip duit apa ora? Iya, repot. Sing duwe KTP ora oleh duit ditagih bahan. Umeti kan. Iya. Selain memang itu, berarti kalau misalnya jadi admin ini dari berlima itu sering kumpul gitu untuk apa? Iya, enggak, kami buat grup khusus admin sendiri. Jadi grup admin saya itu kami tidak membuka grup WA untuk anggota, tapi membuka grup khusus untuk admin sendiri. Jadi komunikasinya di situ. Soalnya jauh-jauh sih adminnya. Jadi nggak bisa ngumpul kayak gitu. Muncul ke permukaan semua nggak tuh? Enggak. Yang muncul cuma saya Mas. Iya. Jadi kalau kemana-mana Mas
timbul itu udah ada membernya, mau mampir kemana Iya. di 20 kecamatan 260 lebih desa itu udah tahu ini mau lapor kemana. Oh, udah ada ya. Udah ada sedulurnya kan ya Mas ya. Ya kadang kan kayak gini Mas, jadi orang-orang yang di postingan itu kadang kita mau posting di Kali Bening, pasar Kali Bening lah gitu ya, mana kita admin posting gitu. Biasanya di situ ada netizen yang mampir min sini min, umumnya nyembur di pasar, dan kita nyambangi gitu. Kalau acara apa, mana acara kayak kemarin bal-balan di penutupan, kita live kan di situ, live itu kadang ada yang komen, Pak Admin orang sebelah mana, gitu kan. Ini mampir, rumah saya penutupan, pejalan, kiri tirta. Nama saudara ya? Iya, betul. Tapi ya ada yang juga nggak berani muncul ya ada Mas. Admin lah ya, di Banjarnegara itu ratusan yang namanya grup FB. Namanya aja info cepat itu ada 8 kalau nggak salah Mas, klik aja. Info cepat Banjarnegara itu hampir ada 8, makanya kadang saya punya permasalahan kayak gini Mas. Pernah ada saya bergesekan dengan salah satu instansi di Banjarnegara. Itu postingan itu menyangkut nama instansi itu. Begitu di screenshot, tulisannya memang info cepat Banjarnegara. Setelah saya cek, ternyata bukan grup saya loh Mas. Nah, yang punya instansi itu kan komplainnya ke saya. Karena saya itu buka aja berani tampil kayak gitu Mas. Jadi saya berhubungan dengan instansi itu. Mas ini ujungnya ke Pak Timbul ya gitu kan. Jadi telepon ke saya, Mas Timbul ini postingannya gimana maksudnya gitu kan. Itu grupnya bukan grup saya Pak. Kayak. Coba di screenshot, screenshot ternyata bukan grup saya. Coba cek aja adminnya di situ siapa. Kalau grup saya itu adminnya saya Pak. Jadi kalaupun di postingan saya berani klarifikasi, berani bertanggung jawab dengan postingan itu, karena saya yang ACC saya harus bertanggung jawab ya gitu. Dan kalau namanya sama, terus cara membedakannya mana ini apa? Oh ya, kalau membedakannya biasanya bisa kita tanyakan dulu, namanya itu membernya berapa, namanya yang kalau punya saya itu yang 190.000, terus coba cek anggotanya di situ kan ada tertera adminnya siapa aja kan ada di situ kan ada namanya mana Pak Jati, Timbul itu kan ada semua. Jadi kita benar-benar bertanggung jawab terhadap postingan di grup itu. Kalau enggak ya repot Mas. Makanya ada saya ngomong sama admin lain. Ya alasannya cuman itu nggak berani tampil itu Mas. Padahal kalau memang benar-benar mau mengelola grup itu secara baik, itu ya menghasilkan lah ya, modal ya. Iya, terus kita juga berani berinteraksi dengan orang luar, maksudnya di situ admin itu kan banyak yang keluar Mas. Sekarang aja ada 12 grup. Kami itu admin sebanyak itu kita membentuk 12 grup. Jadi grup gede memang yang udah berani keluar. Kalau yang nggak berani keluar ya juga ada sih grup gede ada. Tapi kalau yang sering keluar itu yang ada cara-cara itu kan. Jadi kita enak kalau menghubungi ada cara apa gitu. Jadi ketika ada program misalkan program bareng-bareng nih motor politik, berarti Fox-nya, Black Campaign-nya tolong ya teman-teman gitu ya. Masalah pilihan siapa terserah masing-masing. Gitu. Yang penting nggak nebar hoax lah ya. Nebar hoax, nggak nebar Black Campaign. Iya, itu. Karena memang itu menjadi yang tadinya bisa damai jadi akhirnya jadi kisruh karena ada Black Campaign. Iya. Tapi ketika semua nanti, apalagi Mas Timbul juga komit, juga dari sananya dari Facebook juga aturannya ketat. Jadi benar-benar yang keluar itu tuh benar-benar tersaring gitu. Iya, tersaring. Aman maksudnya. Yang jadi masalah itu kan kadang kalau nama grupnya sama itu orang nggak pernah, kadang orang jarang cek Mas.
Jadi yang tahunya IJB itu ya itu kayak gitu. Padahal kan di situ banyak loh mas, ratusan yang namanya IJB Nah, itu. yang ICB yang lain juga banyak anggotanya. Banyak ya, mereka hanya mungkin berkisar di bawah 100.000 ya. Cuman ada sih yang di atas 100.000 juga ada. Cuman mereka kadang juga nggak fokus buat ke grup. nebeng nama sih. Nama. Karena dulu kan Paling, nama dibikin iya. udah langsung rame. Orang. Sekarang ngeklik aja lah, ICB itu semua tulis banyak banget. Kadang kita juga nggak kenal sama adminnya itu. Kadang juga mungkin pakai akun palsu atau orang yang nggak mau tampil di identitasnya ditampilkan. Kalau saya kan nggak mas. Karena saya real, bener-bener ada. Iya. Sebagai bentuk Caranya wong ya jibaku lah ya. Iya. Nah, Mas saya nggak naruh umpetan ya. Gitu. Timbul, nama akunnya juga timbul. Timbul, iya. Terus mukanya juga sebenarnya. Ya. timbul. Masuk timbul. Timbul tenggelam. Timbul tenggelam. Tapi memang kalau sama Mas Timbul ya bisa dibilang aku butuh travel, nanya Mas Timbul. Aku butuh apa, nanya. Iya. Berarti Palu gada ya. Apa yang lo mau dia Iya, ada. iya. Saya punya grup travel. Oh, lo travel. Travel saya punya grup travel Berarti juga. jadwal travel apal ya? Ya Iya. masih ada gitu ya? Ada teman-teman yang di situ juga. Jadi mulanya kadang ada postingan kayak gini mas, info lur travel Jogja Banjar. Kita di situ ada teman-teman di situ. Kasihkan nomornya teman-teman travel Semarang, Solo, Jakarta, Cirebon itu kan ada semua. Di memudahkan ya. Memudahkan. Itu. Meh kayak Google lah caranya wong lah. Apa anu aneh jawabannya. Selok mbah ICB. Google kan selok mbah Google. Mbah Timbul. Mbah timbul. Bareng sama Mas Hadi itu dari dulu mas. Iya itu ya malah tahu. Terakhir ini jarang ngopi ya. Cuman ini kan dulu lebih pertama yang buat ini Mas Hadi dulu. Saya ngikut gitu. Tapi di yang sama atau beda? Sama dulu. Sama. Sebelum hilang grupnya. Mas Hadi kan buat grup. Terus saya ikut di situ kan. Grupnya hilang karena terlalu banyak spam di situ. Spam dan banyak laporan-laporan yang postingan itu krusial mas. Jadi ada perundungan, pembulian, terus penipuan dan Terus yang paling banyak itu spam link seks. dulu. Situ Datang sendiri. ya. Sendiri, jadi kalau ada yang klik itu udah langsung apa kayak virus itu Nyebar. Nah itu susah banget itu sih kita lihat. Makanya kalau dulu kan bebas semua pengen posting langsung up. Kalau aku amati teman-teman sekarang kan udah model approve ya. Iya. Jadi kalau bisa disaring dulu. Saring dulu. Kalau dulu enggak. Dulu benar-benar liar. Iya. Jadi ulah kadu terus. Lakukan apa? Ya itulah zaman on dulu. Tapi dari admin nggak mengubah ini ya, nggak mengubah Setelan? tulisannya ya, cuma nge-approve doang. Apa bisa ngedit? Enggak. Cuma nge-approve. Kita ngeditnya di peraturan grup. Per grup itu lain-lain peraturannya mas. Jadi mau grup burung juga lain sama grup apa mancing, terus grup usaha juga. Di situ ada kita mau ambilnya grup apa, mau ambil grup jual beli ya ketentuan di situ ada grup jual beli. Kalau kita ambil grup sosial di situ ada ketentuannya grup sosial kayak gitu. Nah, ini nih kaitannya dengan kan kata-kata netizen maha benar di itunya lah ya. Iya betul. Mungkin pernah ngalamin nggak? Mungkin kalau dari instansi kan mungkin tadi udah sampaikan kalau ada berita yang tidak ini. Iya. Kalau yang sekarang dari netizen ada nggak mungkin? Kok kadang-kadang kan netizen belum tahu apapun komen. Iya betul. Pernah nggak ada cerita apa gitu kaitan dengan menghadapi ratusan ribu netizen ini kan gimana? Ya banyak lah mas. Yang namanya komplainan dari netizen itu malah justru tiap hari. Jadi kadang netizen itu kan ada sih yang kadang nggak baca caption juga ada. Langsung komen ya? Iya. Wah gambar itu wis komen. Kadang kita komennya juga digawe kepenak-penak. Budayakan membaca gitu.
Netizen di sini kan darurat membaca mas. Makanya kalau captionnya panjang, itu biasanya postingan itu nggak ada yang nyentuh. Iya, jadi kalau captionnya panjang, awang-awangan lah. Ya. Nah, orang sekarang lebih ke visual, ke video, reel itu malah justru sekarang lagi Karena minat baca turun, minat komen naik. naik, iya, Gitu ya. betul. Oh. Tapi kayak gimana mungkin kayak dari netizen pernah mungkin apa pernah nginfok apa? Oh, inbox pernah, tapi kadang sekarang lebih ke komen. Komen di sini. Iya, langsung. Kadang sekarang lebih ke langsung komen. Kadang ada sebagian kayak gini mas. Kita meloloskan postingan bagi orang yang lain itu nggak penting, tapi bagi si pemposting kan penting. Sederhana aja lah. Orang dari Mandiri aja mau pengen ke Banjar, kan orang Mandiri aja nggak tahu Banjar mas. Maksudnya nggak tahu toko ini kan nggak tahu. Kadang ada postingan sederhana sekali. Lur, infonya sing dodol kacamata min. Kan orang Mandiri aja nggak tahu Banjarnegara toko yang jualan itu di mana mas. Itu sederhana loh postingan itu. Bagi orang lain nggak penting karena udah tahu mas. Wah kayak gue itu posting takut-takut naik gue. Nah padahal orang Mandiri itu memang benar-benar nggak tahu nanya. Nah kadang cokan ada yang komen, min postingan kayak gitu kan dilolos nang penting beora. Jawabannya ya para penting bagiku, bagi sing posting penting loh. Ini kok akan gon kadang ada gitu. Takon ya. Iya. Garis di skipen. Tapi kadang netizen. Boleh. Ya, Beragam otak dan beragam hati. Berarti pasti harus sabar. Boleh. Pokoknya kudu wis werik lah caranya mas. Ini apal karo lisensi Banjar iki. Cek tensi bisa tensinya tinggi terus ya. Ana sing nggo hiburan, ana sing nggo pegawean, ana sing nggo pelampiasan ya anak kayak gitu. Lagi kalau sapa ngono itu ya. Biasanya ada yang komennya galak-galak juga banyak. Ada yang komennya mung sedikit tapi nyelekit ya ada kayak gitu. Karena saya lucu-lucuan ada. Kadang ada yang komen nggak perlu harus komen panjang-panjang tapi ditulis pengen situ kan ngisor loh coba lo iya lucu-lucuan kayak gitu. Tapi ya begitulah warga plus 62 ini plus 62 ya. Banyak sekali cerita sama timbul ini biasanya anti isuk jadi nang ini kayaknya cukup sampai sisi ini dulu ya. Kita ngobrol lagi karena Mas Timbul ada agenda lagi jadi lanjut pergi ngopi lanjut mana mas ya ada acara ya bagi ya mas. Ini kan kayak gini nih, bagi teman-teman anggota terutama netizen itu, ya sebenarnya ya seperti ini belakangnya yang tidak tahu semua. Iya. Kenapa misalnya posting misalnya tadi toko kacamata di mana tidak penting, itu penting karena itu kan membantu orang itu untuk tahu misalnya toko kacamata misalnya. Jadi ya seperti itu dan ternyata juga beberapa kali tentang mungkin itu yang kaitannya juga itu yang mungkin selama ini nggak tahunya admin cuma apa ya ternyata memang dia punya tugasnya banyak dapat komplainan juga banyak maksudnya meskipun di luar itu juga dia ada kontribusi untuk sosial ada razia perut apa razia rumah dan lain-lain masih banyak tentunya. Dan barangkali saking sibuknya ngurusi postingan, waktu istirahatnya itu healingnya itu ibaratnya cuma matiin data 5 menit itu buat healing. Polos banget ya. Cuman kalau dikira orang kok HP terus itu lagi bekerja itu, lagi menjalankan tugas. Kalau HP itu malah menjalankan tugas, bukan lagi sekolah. Iya, makanya ciri Mas Iwan itu bekerja tapi tidak layaknya orang bekerja. Ya. Padahal kita lagi bekerja. Iya. Ya. Itu namanya
ngeprank orang dikira nggak kerja tapi ternyata kerja. Ya kita lagi jalan-jalan terus Iya. lagi liputan. Oke. Terima kasih Mas Timbul, Jagat Pundi ngobrol-ngobrol di Rumah Gagasan, sedikit berbagi gagasan dengan teman-teman yang ada di sini dan yang ada di tempatnya masing-masing. Besok-besok kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol Siap. lagi, terus kita bareng-bareng membuat Banjarnegara menjadi ramai dalam hal yang positif, ramaikan Banjarnegara, kaitannya dengan tahun politik ya semoga baik dari kami dan dari teman-teman medsos yang lain juga untuk stop hoax, stop black campaign, Nggak ada lancar lah. Lancar lah. aman, Untuk yang terbaik lah. syukur namanya politik. Kok jadi nggak ada syukur? Saya nggak yakin sih gimana? Nggak yakin. Oke, tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki lho dicicipi lho, dicicipi kan. Udah, Sobat. Bojone